langsung share screen lalu diceritakan apa yang sudah dilakukan dari diskusi minggu sebelumnya. Ya Pak, jadi kemarin saya habis ini Pak, yang kemarin arahan Bapak Pak dari Force itu Pak. Nah, setelah dari Force itu saya masukin buat apa nih, buat di solusinya itu pakai font mesh Pak, yang equivalent stress Pak. Cuman Pak, ini kan karena kalau di laptop saya ngebacanya begini Pak, karena dia RAM saya ini nggak kuat buat itu apa nih, buat solve-nya dia Pak. Cuman kalau kemarin saya pas di kampus sih bisa Pak gitu Pak. Nah, ini Pak, saya mau nanya Pak, kan saya buat analisis getarannya Pak ya. Saya cuman sampai font mesh doang, apa ada solusinya ada lagi Pak gitu Pak? Untuk vibrasi ya, getaran ya. Iya Pak. Suaranya bisa masuk, jelas terdengar. Jelas Pak. Untuk suaranya bisa ya, Bisa bisa. bisa. Tapi suaranya nggak keluar ini, ya apa speakernya, saya nggak bisa. Suara Nggak siapa bisa. Pak? Suara Bapak? Ini baru keluar nih suaranya. Suara. Nah, eh, coba lihat judulnya apa, judul skripsinya. Ini Pak, Ada kata. investigasi faktor getaran pada perubahan konstruksi kamar mesin Pak. Oke, berarti kata vibrasi ya. Nah, Ya Pak. lalu coba masuk share screen di Google, share Google, share screen Google. Udah Pak. Bisa di ini share screen di apa di layarnya untuk share Google. Emang belum terlihat Pak, maaf Pak. Oh enggak, masih tampilan ini yang Oh, apa maaf sebentar Pak. ANSYS, masih tampilan yang lama. Biar nggak Hmm. bolak-balik share, dipilihnya itu share screen lalu pilih screen ya, di layarnya kan ada screen. Apa sudah terlihat Pak? Ya, sudah keluar. Lalu coba ketik kata kuncinya itu vibration. Di Google Search Engine aja kan Pak? Ah, Di Google kenapa? Search Engine aja. Ya, bentar. Vibration, nanti vibrasi banyak. Vibration eh, simulasi ANSYS. Simulation bahasa apa? Oh, bahasa Bahasa Inggris Pak. ya. Karena dia kalau simulasi membacanya itu bahasa Indonesia. Lalu coba lihat gambar, lihat aja gambar-gambarnya. Gambar, sudah ada gambar. Nah, coba dipilih ini modelnya ini misalkan ini model analisis vibration ya. Coba model analisis vibration on shaft. Yang Ada mana ya, Pak? Maaf. yang YouTube Oh, ini. ini. Ya, model analisis vibration on shaft. Lalu coba dilihat itunya, nggak masuk aja ke itunya, ditonton. Nanti dia ngeluarin kontur apa itunya, kontur ininya, kontur vibrasinya. Di apa? Dicoba di scroll, dia agak dipercepat.
Jadi nanti ditambahin apa? Jadi ditambahin nanti di solusinya tambahin mana bapaknya? Hilang aja. Ya, suaranya bisa jelas stabil, masuk kedengaran. Suara Bapak jauh, Pak. Kenapa? Bisa, Suara Bapak bisa jauh. jelas. Kenapa? Udah, Pak. Suaranya jelas nggak? Masuk. Yes, yes. Nah, di bagian ini kan ini dia model analisis vibration analysis on solve. Yang keluar itu apa? Deformasi. Informasi, Pak. Deformation. Deformasi ya. Iya, Nah, Pak. berarti dia menampilkan deformasi itu pergeseran. Ya. Jadi nanti Pak pas di Deformasi. solution itu saya tambahin lagi deformasi terus habis itu saya solve lagi gitu Pak maksudnya Pak. Iya, di solve lagi. Saya sih ini Pak kalau deformasi saya udah Pak cuman saya pas semalam menggunakannya pakai ini Pak pakai RDP Pak jadi bukan saya ngendalinya lewat laptop saya cuman itunya pakai komputer sana Pak. Hasilnya sih ada Komputer. share screenshot Pak. Coba. Mana ya? Sebentar Pak. Seperti ini Pak. Ya, ini deformasi ini. Deformation. Suaranya bisa jelas ya, Bisa Pak? masuk Jelas, jelas. terdengarnya ya. Nah, ini ada deformasi, deformation, total deformasi ya, total deformation. Unitnya itu mm, milimeter. Jadi bisa diartikan ketika ada gaya atau ada frekuensi yang bekerja. Jadi kalau misalnya frekuensi itu apa sih? Getaran yang terjadi selama 1 menit ya. Ya. Frekuensi. Jadi dalam waktu 1 menit itu dia bergetar. Karena yang dimasukkan tadi ada nilai vibrasinya, maka dari vibrasi ini menghasilkan atau menimbulkan deformasi terhadap material yang mengalami pergeseran atau pergerakan sejauh, ini jauhnya ya, kalau membaca batas atasnya itu, dia akan bergeser sejauh 21,457 mm. Ya Pak. Material ini. Jadi materialnya akan kenapa? Ini materialnya saya pas masukin di ANSYS strukturalnya sih ini Pak apa nih? Steel struktural Pak. Struktural steel Pak. Iya, struktural steel terus kenapa? Ini Pak, saya mau nanya ini Pak. Kalau misalnya buat kayak analisis saya di rumusan masalah saya kan saya masukin kayak apa nih analisis vibrasinya Pak. Jadi nanti saya validasi ulang dari nilai maksimumnya lagi apa bagaimana Pak? Yang mau divalidasi apa? Ini Pak getarannya Pak. Oke, getaran. Berarti getaran kalau dia menampilkannya itu adalah plotnya deformasi. Ini kan deformasi ini, deformation. Iya. Ya Pak. Unit yang keluar satuannya mm, milimeter, berarti dia akan melar atau akan bergeser sejauh dengan satuan milimeter. Dari hasil simulasinya itu 21,457 ya, tertulisnya itu maksimal itu. Jadi dia akan bergeser sejauh 21,457 mm. Lalu bagaimana validasinya? Ya lihat aja dari properties material. Material ini akan putus atau akan rusak jika melebihi batas berapa kejauhannya. Jadi kalau misalnya sederhananya begini membayangkannya. Punya karet gelang ketika ditarik dengan tangan kiri dan tangan kanan sejauh 1 cm,
karetnya sudah putus belum? 1 senti belum sih Pak, dia masih meregang. Masih meregang. Nah, Ya, lalu kalau karetnya itu ditarik sejauh 2 meter, kira-kira putus karetnya Pak, putus? putus. Putus Pak. 2 meter. Putus Pak, putus. Oke, Suara saya berarti emang dia tidak terdengar Pak. suaranya nggak stabil, nggak apa, nggak ini, nggak terdengar. Nah, jadi sama juga dengan ini, dengan material ini. Nah, ini materialnya itu kan 21,457. Iya Materialnya Pak. apa yang dipakai? Misalnya materialnya itu steel. Nah, lihat karakteristik dari baja tersebut. Properties materialnya apa? Kalau dia di apa? Eh, tarik sejauh atau deformasinya sejauh 21,457 mm, baja ini sudah putus apa belum? Oh, berarti cara validasinya kita lihat dari bahan baja tersebut nanti dia sesuai dengan Dari apa mechanical yang ada. propertiesnya, dari properties Ya, material, properties ya. materialnya. Oh, baik Pak, baik Pak. Ya Pak, Pak, baik. Mungkin itu saja dulu Pak yang eh, saya apa nih hasil progres saya Pak. Iya, nanti dilanjutkan ya, atau maksudnya diteruskan apa saja yang sudah dilakukan. Lalu selain itu apalagi mau yang ditampilkan? Ini deformasi. Kemudian coba lihat lagi di Google-nya. Kalau ketika kata kunci vibrasi itu ANSYS mengeluarkan apa aja yang biasa dilakukan untuk melakukan analisisnya. Apa Pak? Gimana Pak? Maaf Pak. Masuk lagi ke Google, coba di Google. Tadi eh, vibration simulation tadi yang kan ada tuh yang apa ya itu vibration simulation ANSYS. Coba lihat screenshot from random vibration. Ini apa nih? Yang reset gate. Itu coba diklik konturnya, dia menampilkan kontur apa. Coba bisa dibesarkan nggak gambarnya sampai Yang gini Pak terbaca itu. besarnya Pak. Ya. Nah, ini dia menampilkan random vibration. Berarti ANSYS bisa mengeluarkan ini. Tapi kan ini Pak, ini dia bukan dari static structural bukannya Pak? Random vibration dia ada menu lagi, ada ituan lagi Pak. Ada apa? Kalau random Ini dari vibration ANSYS kan ini. bukannya berbeda lagi dengan dia beda dengan static structural Pak. Berarti dia pakai menu itu, coba lihat. Di sana ada nggak, di workbench-nya itu ada pilihan random Ada sih Pak, vibration nggak? ada. Kalau random vibration ada Pak. Ya, berarti dia menggunakan itu. Getaran Oh, acak. baik, Pak. Kalau kalau misalnya yang menggunakan yang tadi Pak yang total deformation Pak, apa bedanya Pak sama yang kalau misalnya random vibration Pak? Random ini kan acak, getaran acak. Jadi Ya. getarannya itu ketidakstabilan. Kalau misalnya kalau untuk menganalisanya Pak, itu kalau random vibration dan total deformation tadi Pak, lebih akurat mana ya Pak ya? Coba baca dulu teori random vibration analysis. Ketik aja kata kunci di ANSYS-nya. Oh di ini Pak, menu help Pak. Kenapa? Iya, di help-nya itu, help-nya ANSYS. Enggak, di help-nya ANSYS. Random vibration analysis.
Gimana sih analisis? Ini ada ini. Coba dibuka-bukain semuanya. Teorinya apa? Lalu, ini kan ada introduction nih. Random vibration analysis introduction. This analysis enable you to determine the response of structure to vibration loads that are random in nature. Nah, an example would be the response of a sensitive electronic component. Jadi nanti teorinya, lihat aja teorinya di ANSYS, introduction-nya dipahami dulu maksudnya apa, sudah sesuai, nanti dibawa ke penelitian yang mau dikerjakan. Baik Pak. Baik Pak. Berarti saya nanti kan ini Pak di sini kan ada subjeknya untuk engine vibration ya Pak ya. Ya, terus Untuk berarti saya nanti itu lagi dong Pak. Saya solve ulang, saya menggunakan yang menu tadi apa nih? Random vibration-nya Pak. Vibration-nya. iya, untuk random vibration. Oh, baik Pak. Vibrasi acak, getaran acak, analisis getaran acak random. Baik Pak, baik Pak. Mungkin udah itu saja dulu Pak yang ingin saya tanyakan Pak. Ya, jadi ketika ada hal yang baru atau belum diketahui, ya masuk aja ke menu help-nya ANSYS. Di bagian itu ketik aja kata kuncinya apa. Deformasi, von Mises, apalagi misalnya vibration, terus apalagi strain, stress, tegangan, regangan. Nah, itu ada semua di bagian help-nya. Nah, nanti di bagian help-nya itu kan ada umumnya nanti ada introduction dulu, penjelasan dari teorinya seperti apa. Lalu setelah ada penjelasan, bisa dari bagian itu ada dijelaskan mengenai applied-nya, aplikasinya untuk mensimulasikan kondisi seperti apa, kondisi A, kondisi B, kondisi C, dan seterusnya kondisi yang lain. Setelah semuanya dapat, nanti baru dipilih mau menggunakannya dengan persamaan apa, atau mau menyelesaikannya, solvingnya kondisi ini mau diselesaikan dengan bagaimana simulasinya. Software ANSYS itu tidak bisa menseleksi ya, berapapun angka dimasukkan, berapapun nilai yang dimasukkan, ya software akan menghitung. Makanya suka ada istilah garbage jadi masuk sampah ya keluar sampah juga. Artinya berapapun bilangan, berapapun angka yang dimasukkan, mau model matematikanya pakai ini, mau pakai itu, ya dia akan ngitung softwarenya. Lalu yang bagian akhirnya itu ketika keluar hasil gambar, warna-warni, terus grafik atau animasi, apakah kondisinya sudah sesuai dengan yang mau disimulasikan atau tidak. Nah, itu yang perlu ditelusuri. Baik Pak. Ya, masih ada lagi? Sudah Pak, cukup Pak. Ya, kalau tidak ada atau cukup bisa ditutup untuk presentasinya. Terima kasih Pak untuk bimbingan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.